Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya minta maaf pada teman-teman karena kemarin uji coba kamera ya. Jadi videonya nggak enak banget dilihat. Jadi ditonton juga nggak enak gitu ya. Saya minta maaf ya. Gitu aja. Langsung kini karena udah banyak pertanyaan. Coba kita jawab satu persatu guys ya. Ini ketok magic biasa di mana bang? Saya baru satu kali ketok magic itu di Kebumen ya. Ya waktu pulang gitu. Kalau aku di Jogja itu pengennya ya kerja gitu. Jadi ya saya udah adzan guys, udah adzan duhur. Kita matikan semua aplikasi dulu ya. Udah mati semua. Dan kalau di Jogja kan pengennya kerja. Kerja ya kerja, jangan diganggu gitu. Lagi ngumpulin uang gitu. Jadi kalau udah pulang ke Kebumen kan santai tuh lah, baru tuh ngurusin ganti oli, ketok magic, apa dan lain sebagainya gitu guys. Pengennya gitu guys. Tapi kalau ganti oli sih kadang pas setelah saya lagi di sini, waktunya ganti saya lihat olinya udah jelek ya saya ganti gitu. Gitu guys ya. Jadi saya digombong ketok magicnya, ada nomornya sih ya. Bagus garapannya. Perlu direview, saya reviewin deh biar panjang videonya. Bentar ya, saya keluar dari mobil dulu. Nah, ini zaman dulu tuh dekok. Ini zaman dulu dekok. Bagus kan tuh. Udah nggak kelihatan lah. Cuman kelihatan baretnya aja. Karena baretnya nggak bisa dihilangin. Cuman kalau bentuknya itu udah kembali ke semula gitu ya. Gitu. Ini juga sama kasusnya. Ketabrak motor juga sama. Di sini juga iya dulu. Gitu ya. Tinggal catnya aja yang kemudian dicat lagi gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini kameranya bagus kan? Biasanya pakai ini malah nyoba-nyoba pakai action cam malah jelek banget ya ternyata. Dompet kredit Grab diisi berapa minimal bro? Aduh, saya nggak apa ya, nggak peduliin. Kalau lagi kosong ya tak biarin aja, nggak pernah saya top up mas. Tapi kalau lagi ada ya tak biarin minimal 200. Tapi itu nggak pernah saya angkat ke atas ya. Saldonya tak biarin di bawah gitu, nggak pernah saya up ke atas nih. Ini 200 nganggur ya saldo. Ini baru dapat 100.000 nih, 272. Tak biarin aja. Tapi nggak saya angkat, nggak saya ke atasin ya, saldonya di bawah aja gitu. Dengan saldonya di bawah ya, di atas 0 ya. Nggak pernah saya angkat ke atas, biarin. Tapi kalau lagi kosong, kita biarin, nggak saya top up gitu. Tapi kalau lagi ngumpul, ya biarin dah. Biarin. Kadang kalau lagi butuh ya saya tarik, tapi kalau lagi nggak butuh banget ya tak biarin di situ. Kayak gitu ya. Saya nggak pernah kepatok sama saldo. Nah, kalau nggak bunyi-bunyi, kadang saya tertarik buat top up. Pernah itu, pada saat itu akunnya masih akun Kebumen, sama sekali nggak bunyi, lama banget. Akhirnya mau nggak mau saya top up tuh 50 kayak gitu buat mancing ya. Itu ya bang ya. Tapi kalau bunyi ya biarin aja, nggak usah saldo-saldoan. Nih 480 bang, bukan 380. Iya bener. sorry. Iya bener, makasih udah dikoreksi. 480, hampir 500. Nah ini komentar lagi nih, aku jarang banget dapet tip padahal pengen. Iya. Ya pelayanan aja sih mas, pelayanan aja. Aku jujur aja kalau duduk terus di dalam mobil tuh ngerasa capek banget ya. Jadi kayak kalau nggak ada gerak-geraknya tuh kayak ada semutan, ada agak nyeri di pinggang, nyeri di kaki kayak gitu ya. Mungkin pakainya LCGC kali ya. Jadi saya usahanya gimana? Kalau ada orang bawa koper ya saya turun. Saya hitung-hitung ya olahraga gitu. Hitung-hitung gerakin kaki gitu biar nggak semutan di dalam mobil terus gitu ya. Nah itu biasanya nanti orangnya yang keketuk hatinya ya dapet tip gitu ya. Ngasih tip gitu maksud saya. Contoh meskipun nggak banyak ya tipnya ya. Ya namanya juga tip ya. Gojek juga sebenarnya banyak banget tip, cuman kan nggak di online semua ya. Kayak ini nih, kemarin dapat tip cuman 22.000 ya, 22.000 nih tipnya. Nah itu dari 3 orang guys. Coba ya,
Nih, tip ini berapa tipnya? 5.000 ya. Ini 25.000 tipnya. Tip untuk mitra 15.000. Keren ya. Ini lagi tip nih 2.000 ya. Alhamdulillah. Yang penting kita bisa ngontrol emosi lah. Semarah apapun sama customer, rewel apapun customer, kalau kita bisa kontrol emosi ya insya Allah aman. Tapi kalau kita udah bener-bener panas banget nggak bisa kontrol emosi, mending cancel guys, karena memang nanti menimbulkan konflik, bisa bahaya, itu bahaya. Cuman yang saya pengen share ke teman-teman, orderan di cancel itu customer bisa lapor guys. Jangan anggap orderan udah di cancel nggak mungkin customer lapor, enggak. Customer bisa screenshot kemudian lapor pusat bantuan, saya ada masalah sama driver ini gini. Bisa dilaporkan gitu ya. Ada teman saya ada. Tapi saya nggak mau ngungkit siapa dan lain sebagainya. Ada. Kayak gitu ya. Sampai kesuspend berbulan-bulan ada ya. Ya hati-hati aja, yang utama ya kita tahan emosi, sabar. Gimana caranya mencari celah. Misalnya nih kita emosi sama seseorang kemarin tuh, saya emosi sama orang yang jemput gak ketemu, katanya di gor, ternyata di luarnya gor kayak gitu kan ya. Anggap aja kita mikir sisi positifnya, kayak oh mungkin bukan orang sini kayak gitu. Jadi kita di otak kita tuh munculin kemungkinan gitu loh. Oh mungkin mahasiswa baru, oh mungkin apa gitu loh. Nggak tahu. Oh mungkin orangnya agak nggak bisa dibilang, jangan bilang bodoh ya, nggak enak ya, agak kurang ngerti ya gitu aja gitu ya. Oke, setauku kalau Grab di cancel, driver penumpang harus order ulang, nggak kayak Gojek. Kalau di cancel driver orderannya langsung loncat ke driver. Oh enggak mas, enggak. Saya sering dapat customer itu kok drivernya ganti mas. Nah itu driver ganti itu Grab itu lompat, artinya kan dari driver sebelumnya di cancel kemudian lompat ke saya gitu. Itu kalau menurut saya gitu ya. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Kayaknya kemarin juga ada komen lucu guys. Coba kita cek ya. Nah ini nih. Oh bukan. Coba kita cek komen-komennya guys. Siapa tahu ada lagi. Oke nih. Sofyan, selalu gado-gado ya mas? Iya. Malah saya sukanya offline mas. Dia kan mikirnya mungkin dikira saya itu tembus 800 di Gojek doang. Enggak, saya enggak. Malah saya sukanya offline, jujur aja. Kalau bisa malah tiap hari itu offline gitu ya. Cuman kan nggak mungkin ya. Kita kan pasti ada online-nya. Jadi ya gitu dah. Saya lebih suka offline. Di Wonosari ngetem Masjid Agung aja mas. Oh iya. Thank you. Kata-kata horor customer mas minta mampir Indomaret Alfamart searah. Iya, barusan aku juga dapat nih. Gokar lagi apik regone om daripada Grab. Oh iya benar. Tapi ini nggak bunyi coy. Alhamdulillah gokar sampean wis gacor. Jemput aman mas. Nah, bukan gacor mas. Kebetulan pas lagi di hari libur, pas rame orderannya. Kalau pas lagi sepi ya nggak dapet. Ini gokar saya baru dapet 30.000 sekarang. Nanti aja reviewnya ya. Saya mau sholat duhur dulu. Ini udah saya jawab sih ini kali ini. IG-nya apa bang? Mau pasang stiker mobil? Oh iya. IG. Sebenarnya nomor saya tuh, nggak usah saya sebar ya. Nanti kalian tahu lah. Nah ini IG saya ya. Nih IG Ahmad Taufik. Aduh, pencet coy. Ahmad Taufik. Nih pengikutnya baru 500 ya. Ketik aja gini. @ahmadtaufik102. Wes keluar punya saya pasti di atas sendiri, profilnya kayak gini nih. Orang masih apa namanya ya? Zaman dulu lah ya. Nih. Masih keren ya, masih nom. Oke, gitu aja. Saya mau sholat duhur dulu jam 11.56.
Oke, alhamdulillah masuk Argo lumayan 40.000 ya dari Bethesda, dan hemat ini nganternya ke Wedomartani guys, 42 ya. Kita sikat guys, bismillah, semoga nggak di cancel ya. Setelah tadi saya dihajar 10.000, ada sampai 4 kali kalau nggak 3 kali ya sebelum sholat duhur tadi ya. 10.000-an terus, tapi alhamdulillahnya nyambung. Jadi nyambung kan enak tuh. Kita nggak apa ya, nggak ada jeda buat berhenti gitu loh. Enaknya gitu tadi 10.000-nya. Tapi 10.000 terus. Dan alhamdulillah dikasih kejutan sama Grab ya. Oke, kita jemput guys. Dan Gojeknya emang nggak bunyi-bunyi, bunyi cuman 2 trip. Total pendapatan 30.000. Dan saya tadi habis makan ya. Maaf nggak bisa review. Jadi saya mikirnya kalau kurang cocok sama rasa di mulut saya nggak mau review guys. Dan saya nggak mau ngasih tahu makan di mana ya. Karena itu bisa apa ya? Menyebarkan sisi negatifnya dari warung tersebut, dan kemudian ya nggak baik lah. Mending diem aja. Soalnya bisa jadi mungkin ternyata mulut saya yang bermasalah gitu. Ternyata menurut orang lain enak kan, bisa gitu kan. Belum tentu menurut saya nggak enak, menurut orang lain juga nggak enak, belum tentu. Bisa jadi menurut orang lain juga enak gitu lah. Bisa jadi enak gitu maksudnya. Gitu ya. Oke, ini udah sampai Bethesda. RS Bethesda ya. Masuk gini ya guys ya. Udah ya, tak jemput dulu. Alhamdulillah udah sampai di Wedomartani guys. Jam 13.15, 42.000 bersihnya. Tagih tunai 43, saya dikasih 50.000. Alhamdulillah ya Allah. Makasih Bu, ibu. Oke guys, saya putar balik dulu ya, karena itu depan jalannya ditutup katanya. Lagi ada pengecoran, jadi saya harus putar balik sini nih. Oke. 43 kita geser. Oke, sekalian jawab apa ya? Kemarin kan ada yang tanya tuh. Teman tak jawab singkat, saya mungkin terusin lah ya. Mungkin agak ada yang kurang dari jawaban itu gitu deh. Saya terusin lagi. Kemarin ada yang tanya, mending motor atau mobil? Saya orangnya tidak suka kebanyakan online, jadi lebih suka variatif. Makanya saya suka di mobil karena bisa geraknya bebas gitu ya. Oh iya, kemarin ada notif dari Gojek tentang perubahan peraturan terkait cancel order ya, yang awalnya di nomor 5 atau nomor 4 ya, dijadiin nomor 2 apa nomor 1 gitu, aku lupa ya, sekitaran itu ya. Dan itu cukup membuat orang-orang agak deg-degan ya, yang orang biasanya suka mobil banyak guys, mobil rental. Orang-orang yang suka cancel mulai berpikir jadi aduh, makin serem aja gitu ya. Lagi-lagi tempat beristirahat yaitu SPBU Jalan Tajam guys. Oke, kita beristirahat dulu di sini. Enggak terlalu mepet kan itu? Enggak lah. Cukup lah ya. Grand Max juga pintunya kayak Alphard kan ya? Enggak ini. Nah, di sana tuh ada tempat buat santuy-santuy. Ini ada minimarket kalau mau beli kopi, santai-santai di situ gitu guys. Sambil nungguin orderan ya. Kita coba cek apakah ada komen-komen baru atau masih bertahan di komen-komen yang tadi ya. Posisi sekarang jam 13.23 udah terselesaikan. Oke. Di konten tata tertib Jack terbaru. Aduh. Saya tunggu. Aduh. Iya Mas. Tata tertib terbaru nih. Aduh, Jan. Serem itu.
Kemarin nggak aku screenshot lagi, lupa ya. Ada nggak di ini? Di lagi masih ada. Coba kita screenshot, nanti kita bikin. Nah, melakukan pembatalan. Pembatalan trip yang dilakukan oleh mitra akan masuk dalam kebijakan offline sementara. Pembatalan ini mencakup isi pasal terkait pembatalan trip dengan alasan yang tidak sesuai, mengarahkan pelanggan untuk melakukan pembatalan, serta penolakan atau pengabaian bid, serta berulang melebihi batas wajar dalam 1 minggu, akan dikenakan pelanggaran tingkat 1. Wow, tingkat 1 tinggi sendiri gak, iya gak sih? Kan itu ada 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Oh, tingkat 1 paling tinggi sendiri. Menggantikan pasal sebelumnya yang termasuk dalam pelanggaran tingkat 2 dan tingkat 5. Wow. Serem sih ini guys. Bisa langsung ke PM sih. Tapi ini berlebih ya. Melebihi batas wajar dalam 1 minggu. Itu guys. Yang perlu dipahami nih. Kalau terpaksa mungkin ada kendala, bener-bener ada kendala, customer nggak bisa dihubungin dan lain sebagainya, ya gimana lagi, mau nggak mau kan cancel ya. Karena Grab kan kadang, Gojek kan kadang kita jemput ke lokasi ternyata customernya nggak ada kan, gitu sering kan ya. Atau mungkin ternyata barangnya terlalu banyak, nggak masuk, atau mungkin apa gitu kan ya. Ada masalah-masalah tertentu lah ya, yang kemudian mengharuskan kita untuk cancel. Ya mungkin ya bisa cancel, tapi ya jangan keterlaluan gitu sih, saya pahamnya gitu sih ya. Cuman ya jangan, ya itu tadi, batasin lah, jangan kemudian cancel itu menjadi alasan, tapi cancel itu menjadi titik terdarurat terdarurat, pokoknya jalan terakhir lah ya, jalan terakhir cancel gitu ya. Itu guys, pengennya gitu dari kantor, jadi biar nggak cancel. Baca lengkap agak males ya coy, saya orangnya males baca. Lura oke ngene iki wis lah, biar dibahas sama konten kreator yang lain. Saya orangnya pemalas coy. Tak baca sendiri lah nanti sambil santai-santai nungguin orderan di sana tuh. Kayaknya ada taksol juga nih mobilnya. Kita santai di sana juga ya. Oke, jangan dibawa mobil, jangan di dalam mobil, nanti boros bensin kita ya buat ASEAN. Kita matikan dulu. Kita buka kacanya sedikit. Cukup, habis itu kita matikan mesinnya. Oke. Muni guys. Muni tapi argonya gede banget ya. L lagi ya. Bismillah. 120 ya. 120, 128, nol hilang siji. Dari SMA Internasional Budi Mulia, dan deket lah sama gua Harjo. Tuh, deket banget. Sikat aja. Udah. Jam 13.42 saya tadi habis tongkrong di situ ya. Dan ternyata bunyi. Oke, kita sikat guys. Oke, udah sampai di SMP Budi Mulia. Kita lihat apakah anaknya udah standby apa belum. Tapi L ya, kira-kira berapa orang nih guys ya. Penasaran saya guys. Kursinya tak biarin juga, belum saya tata ya. Bisa jadi itu anak ya, 6 orang ya, nggak tahu ding. Aduh. Ternyata dia mundur. Gak tahu berapa orang ya. Iya 2 ini paling. Kayaknya sih ini kayaknya. Oke. Kita seka close ya. Iya ternyata 2. Alhamdulillah. Oke, ternyata 4 orang guys. Saya nyambung. Grabnya tak aktifin tadi di jalan. Tagih tunai 23, bersih 12.000. Wow. L ya. Bawa 4 orang. Selesai aja. Kita pindah ke Grabnya yuk. Oke, kita balesin oke dulu lah.
20.000 nih. Oke dulu. Jemputnya di mana nih? Oh gitu. Gimana? Putar balik apa gimana nih? Bingung dah. Bisa nggak sih lewat sini? Aduh. Saya pikir dulu lah. Jalannya sempit guys. Mau putar balik susah. Mungkin di depan situ pertigaan, tapi susah juga ya. Ya udahlah, coba lewat sini dulu. Ya dah, gitu aja. Saya ambil Grabnya dulu guys. Oke, udah sampai di JIH ya. Jogja Internasional Airport. Bukan airport guys, hospital. Udah jam 2:30, cepet banget ya. Hidupnya habis di jalan, umurnya tua di jalan. Udah guys, videonya udah 20 menit. 20 menit aja. Soalnya kalau terlalu panjang juga butuh kuota banyak guys. Saya juga mikir tentang kuota guys, buat ngupload guys, perharinya 2 giga gitu ya. Lanjut besok buat review hasil nariknya ya guys ya. Thank you very much. Salam semangat, salam satu aspal.